Hai semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Marcella Bruginting, NPM 2109100286, Prodi PGSD, kelas 1A, mata kuliah Konsep Dasar IPA. Dosen pengampunya adalah Dian Wulansari, HS, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup. Yang pertama, asal mula makhluk hidup. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, organisasi makhluk hidup. Saya akan menjelaskan teori-teori tentang makhluk hidup. Yang pertama, asal mula makhluk hidup. Dalam teori tersebut terdapat 5 teori makhluk hidup. Yang pertama, teori abiogenesis. Menurut Aristoteles, bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan. Yang kedua, teori biogenesis. Para ilmuwan tidak percaya begitu saja terhadap teori tersebut tanpa pembuktian yang sifatnya ilmiah. Ada 3 ilmuwan memberi pengertian tentang teori biogenesis. Yang pertama, Francisco tahun 1688, yang kedua Lazaro tahun 1750, yang ketiga Louis Pasteur tahun 1688. Yang ketiga adalah teori evolusi kimia. Teori ini membuktikan bahwa hipotesis Oparin dan Haldane dengan membuat percobaan dan yang menemui atmosfer dunia dengan mencampurkan gas-gas. 4. Teori panspermia, di mana teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis, dan teori ini berpendapat bahwa asal mula kehidupan bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Yang kelima, teori penciptaan, di mana teori penciptaan ini bersumber dari agama yang kebenarannya tidak dibuktikan secara ilmiah, sebab teori ini datangnya dari Tuhan dan yang diyakini oleh keimanan, bukan dari pemikiran manusia. 2. Ciri-ciri makhluk hidup, di mana makhluk hidup tergolong atas 3 bagian, yaitu 1. Manusia, 2. Hewan, 3. Tumbuhan. Makhluk hidup dikelompokkan sebagai manusia, ikan, kadal, gajah, burung, pohon rambutan, dan lain sebagainya. Yang makhluk tak hidup dikelompokkan sebagai batu, air, tanah, dan benda buatan tangan manusia. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Makhluk hidup dapat bernafas. 2. Makhluk hidup tumbuh berkembang. 3. Makhluk hidup berkembang biak. 4. Makhluk hidup perlu makanan dan minuman. Yang kelima, makhluk hidup menerima rangsangan. Ciri-ciri makhluk tak hidup: yang pertama, tidak bernafas. Yang kedua, tidak berkembang biak. Yang ketiga, tidak perlu makanan dan minuman. Yang keempat, tidak menerima rangsangan. 3. Organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Yang kedua, jaringan. Sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang membentuk organ. Yang ketiga, organ. Organ adalah dibangun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi dan tugas tertentu. Yang keempat, sistem organ. Sistem organ adalah organ tubuh makhluk hidup tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling bergantung dan saling berpengaruh dengan organ lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf.
Dan terima